Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku. Oke, kalau udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya. Di awal video seperti yang kalian lihat di sini aku lagi buka belanjaan aku tadi pagi dari warung. Warungnya ini dekat dari rumah aku ya teman-teman. Di sini seperti yang kalian lihat ada tetelan, kalau nggak salah ini satu paknya itu 250 gram, aku beli 2 biar agak banyak tetelannya. Di sini aku mau bikin sayur sop tetelan sederhana ala rumahan. Iya, hari ini aku mau share ke teman-teman semua menu harian aku yang sederhana dan simple banget, tapi yang pasti anak-anak bakalan pada suka. Selain simple, menu ini tuh menurut aku paling komplit ya teman-teman. Soalnya udah ada protein, ada karbonnya juga, ada seratnya juga. Pokoknya kalau kalian pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tontonin video aku sampai selesai. Oke, pertama di sini aku mau cuci bersih dulu si tetelannya. Aku potong-potong terlebih dahulu. Nah, ini buat potongannya sebenarnya sesuai selera aja, tapi aku potong agak kecil-kecil kayak gini ya, teman-teman, supaya nanti pas makannya itu gampang, tinggal satu kali suap udah deh. Gak yang ribet harus dipotong-potong dulu pakai sendok gitu kan. Nah, jadi aku potongnya ini kecil-kecil aja ya teman-teman, tapi sesuai selera aja. Kalau kalian pengen ini si tetelannya satu suap agak gede, boleh potongnya agak gede juga ya. Sebenarnya si tetelan ini bisa dibilang topping ya teman-teman. Nah, buat toppingnya ini tuh mau pakai daging ayam, mau pakai daging sapi, kayak aku ini tetelan juga ya. Mau ceker itu terserah kalian aja. Tapi kebetulan di sini aku ada stoknya di warung cuman tetelan, ya udah aku bikin sayur sop tetelan ya alaku. Oh iya teman-teman, di sini aku bukan tutorial masak ya, tapi aku mau share menu harian aku bareng keluargaku ke kalian semua. Siapa tahu menginspirasi kalian yang lagi kebingungan dengan menu masakan harian ya. Hari ini mau masak apa? Nah, di sini aku mau share ke kalian cara aku bikin sop tetelan sederhana ala aku. Oke, di sini udah selesai aja. Aku potongin si tetelan dan aku udah cuci bersih juga ya, teman-teman. Nah, sebelum aku rebus si tetelannya, di sini aku mau cuci nih. cuci si talenan sama wadah bekas tetelannya ya teman-teman, biar bersih, biar enggak banyak cucian piring. Jadi aku cucinya ini nyicil gitu ya teman-teman. Nyicil biar enggak banyak cucian piring gitu. Soalnya aku tuh tipe orang yang enggak suka, enggak betah gitu ya teman-teman lihat cucian piring yang menumpuk gitu loh, kayak yang berat banget gitu. Kalau misalkan cucian piring aku tuh gitu ya numpuk, suka males buat cuci piringnya. Jadi aku tuh kalau cuci piring suka nyicil kayak gini. Kalau misalkan udah masak belum beres, udah dicuci lagi gitu. Padahal ini juga kan belum masak, belum beres, tapi aku udah cuci ini bekas talenan tadi, potong-potong si tetelannya ya. Oke, di sini yang lanjut.
Aku rebus dulu si tetelannya, ini buat airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Sampai si tetelannya ini benar-benar empuk dan gak alot ya. Tapi di sini aku mau rebus si tetelannya 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi rebusan pertama, aku rebus si tetelannya sampai gelembung-gelembung dan kotorannya keluar. Kemudian aku buang airnya dan aku ganti sama air rebusan yang kedua. Pakai air yang lebih bersih gitu ya teman-teman, supaya nanti air rebusan kedua bisa kita pakai buat kaldunya gitu ya. Nah kayak gini, ini rebusan pertama udah keluar ya gelembung-gelembung dan kotorannya. Aku matikan apinya, kemudian aku ganti sama air yang lebih bersih biar nanti hasilnya si kuah supnya itu nggak yang terlalu keruh gitu ya teman-teman, biar lebih bening. Oke, next di sini aku lagi rebus si tetelannya pakai rebusan air kedua ya teman-teman. Dan aku tambahin 1 sendok teh garam biar nanti si tetelannya ada rasanya gitu, nggak yang terlalu hambar. Oke, sambil aku nunggu nih si tetelannya mateng dan empuk, aku mau prepare buat potong-potongin sayurannya. Nah, kalau buat sayurannya sebenarnya ini terserah aja sih, boleh apa aja, tapi aku lebih suka pakai sayuran wortel, kentang, dan ada kol juga ya. Oke, tapi sebelum aku potong-potong si sayurannya, aku mau potongin dulu tempe dan tahu. Sebenarnya ini buat pelengkap aja sih. Kalau kalian nggak mau pakai tahu tempe, ya udah nggak apa-apa, di skip aja. Cuman aku mau pakai tempe dan tahu ya teman-teman, biar si sayur sopnya itu ada temennya gitu. Nah kalau misalkan udah aku potongin si tempenya, aku rendam dulu tempenya pakai kaldu ayam ya. Udah gitu aja, simple kan, nggak yang harus kita ngulek bawang atau ketumbar. Aku pakai kaldu ayam aja, ini udah enak banget teman-teman. Oke, di sini udah selesai aku potongin si tempenya, aku lanjut potongin si tahunya. Potongnya ini sesuai selera aja. Nah, kalau misalkan udah beres, aku potongin tempe dan tahunya, aku mau diemin biar si kaldunya itu meresap ke dalam ya, teman-teman. Buat beberapa lama ini ya, itu terserah aja. Kalau aku sambil nunggu si tetelannya mateng dan sambil aku potong-potongin sayuran, aku diemin si tempe dan tahunya ya. Oke, di sini aku lanjut ke sayuran ya teman-teman. Aku pakai wortel, ini buat wortelnya aku pakai 2 buah aja. Nanti juga bakalan banyak dari sayuran yang lain ya teman-teman. Nah, buat kentangnya juga aku pakai 2 buah. Kalau misalkan ukurannya besar kentangnya, boleh pakai 1 buah aja ya. Lanjut, di sini juga aku pakai kol atau kubis ya teman-teman. Aku pakai setengah aja, soalnya nanti juga bakalan banyak dari sayuran yang lain. Jadi aku pakai setengah-setengah dari wortel, setengah dari kentang, dan setengah dari kol ya. Aku juga tambahin si buncis. Buat buncisnya ini ambil secukupnya aja ya teman-teman. Nah menurut aku ini udah cukup. Kemudian aku mau lanjut potongin si sayurannya ya teman-teman. Oh iya, nggak lupa dan nggak ketinggalan nih daun bawang sama daun seledri atau daun sop. Kalau misalkan kita bikin sop tanpa si daun seledri ini, berasa kayak bukan sayur sop gitu ya teman-teman. Jadi jangan di skip si daun seledrinya, oke? Nah, buat sisa sayurannya aku mau simpan aja buat nanti kita bikin sayur sop lagi, atau bisa kita tumis-tumis gitu ya teman-teman, jadi enggak mubazir. Aku simpan dulu. Next, di sini juga aku udah mulai potongin nih sama iris-iris si engkol. Buat irisannya ini sesuai selera aja. Oke, di sini juga aku mau cerita teman-teman. Semisal sayur sup aku itu nggak sama kayak kalian, karena setiap orang punya resep yang berbeda-beda. Jadi yang terpenting kita harus saling menghargai karya orang lain ya. Nah, kalau teman-teman cocok sama resep aku, pakai. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi teman-teman mau bikin apapun, masak apapun, mau pakai resep siapapun, itu tergantung selera masing-masing aja.
Karena aku juga masih belajar dan terus mau belajar ya teman-teman. Itu kuncinya loh. Kalau misalkan kita mau pintar masak, kita harus belajar dan harus praktekin. Kalau misalkan kita mau belajar tapi nggak dipraktekin juga, itu sama aja bohong ya. Kalau sambil dipraktekin itu bakalan cepet bisa gitu loh ya teman-teman, soalnya ada pengalaman kita gitu kan, kita udah pernah praktekin nih masakan ini, masakan itu gitu kan. Soalnya kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri ya, soalnya guru yang paling tepat itu adalah pengalaman kita ya, pengalaman diri kita sendiri gitu kan. Ngomongnya jadi kemana aja ya teman-teman, soalnya ini lumayan ya durasinya 24 menit. Oke, mudah-mudahan kalian gak bosen dengar suara aku, soalnya aku bakalan nemenin kalian selama 24 menit ke depan. Oke, aku lanjut lagi ke videonya. Aku lagi potongin dulu wortel ya teman-teman. Potongannya aku bentuk bulat kayak gini. Potongannya juga jangan terlalu tipis atau terlalu tebal, soalnya biar nanti matangnya merata sama sayuran yang lain ya teman-teman. Kalau misalkan kita potong tebal, nanti lama buat empuknya gitu ini wortel, soalnya wortel tuh sayurnya agak keras ya. Beda sama kol dan buncis. Buncis dan kol itu gampang banget layunya. Oke, aku lagi kupasin dulu nih buat potongan keempat ya teman-teman. Aku kupas dulu si kentang. Nah, ini kentangnya aku pakai 2 buah aja, soalnya ini kentangnya agak kecil ya teman-teman. Kalau misalkan kentangnya agak besar, kalian bisa pakai 1 aja. Nah, seperti itu kurang lebih sayuran buat sayur sup tetelan aku ya teman-teman. Kalau kalian mau tambahin atau dikurangin, contohnya kalian mau tambahin sama sayur brokoli atau sawi atau pakcoy, itu terserah kalian, soalnya selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi menurut aku ini udah cukup, ini udah lengkap banget buat bikin sayur sup tetelan ala aku ya teman-teman. Oke, nggak berasa aku udah selesai aja potongin sayurannya. Next, aku mau lanjut cuci bersih sayurannya. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget kalau misalkan suara aku gak enak didengar, soalnya aku ini lagi flu ya. Jadi suara aku agak bindeng, kalian bisa dengar sendiri kan suaranya agak bindeng, mohon maaf aja ya. Harap dimaklum, soalnya cuaca di tempat aku nggak nentu gitu ya teman-teman, kadang hujan, kadang panas, tapi akhir-akhir ini mulai hujan ya. Oke, buat bumbu si sayur supnya ini simple banget ya teman-teman. Aku pakai 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Buat bawang merahnya aku pakai 5 siung, soalnya ini ukurannya kecil banget. Kalau misalkan ukurannya pada gede, bawang merahnya cukup 3 buah aja. Aku juga pakai setengah bawang bombay, 1 buah tomat, dan sedikit pala. Gak lupa juga daun sop atau daun seledri dan bawang ya. Oke, buat daun bawangnya aku pakai 1 batang daun bawang ya teman-teman, soalnya si daun bawangnya juga ini agak besar, jadi aku pakai 1 batang aja. Buat daun seledrinya aku pakai 2 lembar daun seledri ya. Oke, next di sini aku mau halusin dulu bumbu halusnya. Aku halusin bawang putih dan bawang merah dan juga pala ya. Nah, kalau ada yang nanya, sayur sop kok pakai pala? Nggak pada tahu ya. Sayur sop pakai pala itu sedap banget loh teman-teman. Aromanya jadi beda dari yang lain. Pokoknya cobain. Sayur sop ini buat bumbu halusnya pakai sedikit pala. Pastilah kalian bakalan nagih kalau misalkan kalian ngikutin resepnya aku ini. Oke, lanjut. Di sini aku lagi potong-potong nih si bawang bombaynya ya, teman-teman. Aku lanjut lagi ke tomat. Aku potong tomatnya bentuk dadu kayak gini. Sebenarnya buat tomatnya ini buat taburan aja, nanti pas kita udah selesai masak si sayur sopnya ya, biar lebih cantik aku tambahin tomat. Oke, lanjut lagi di sini aku potongin daun bawang. Nah,
Kayak gini aja buat potongan si daun bawangnya ya. Tapi kalau kalian mau potongin si daun bawangnya dipotong atau diiris tipis-tipis boleh banget ya teman-teman, sesuai selera aja. Soalnya nggak bakalan ngerubah rasa kok kalau misalkan bentukan si daun bawang atau daun seledrinya beda ya. Oke, next di sini juga udah mateng nih si tetelannya, udah empuk banget. Aku sisihkan dulu ya teman-teman. Aku mau lanjut tumis si bumbu halusnya. Tumisnya ya pakai minyak sedikit aja. Nah, buat minyaknya jangan kita masukin ke kuah supnya ya teman-teman. Soalnya nanti juga bakalan ada minyak dari si tetelannya gitu loh. Oke, aku tumis si bumbu halusnya ini sampai berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Oke, di kompor sebelah juga aku mau panasin air ya. Aku merebus buat nanti sayur supnya. Aku masukin juga bumbu halus yang udah aku tumis ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Next di sini juga aku masukin sayuran wortel dan kentang. Aku masukin sayuran yang agak keras dulu ya teman-teman. Dilanjut sama daun bawang dan bawang bombay. Aku aduk biar tercampur merata ya. Oke, aku masukin juga ini tetelannya yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Jangan lupa masukin juga kuah kaldunya, ini mantep banget loh teman-teman ya. Pokoknya ini bakalan jadi gurih dari si kaldu tetelannya. Oke, sambil aku masak sayur sup nih, sambil nunggu airnya mendidih dan wortel juga kentangnya agak empuk, aku goreng tempe dan tahunya. Bukan tempe ya, tapi aku goreng tahu dulu. Oke, ini isi sayur sopnya udah meletup-meletup aja. Itu tandanya udah mendidih ya. Aku masukin sayuran buncis dan engkolnya. Ini aku masukin terakhir soalnya kol dan buncis itu gampang banget layunya. Buat bumbunya aku tambahin 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke teman-teman, aku aduk sampai semuanya tercampur merata dan aku masak lagi sampai sayurannya ini layu ya teman-teman. Di kompor sebelah biar gak nganggur aku goreng tahu juga. Gak lupa aku bolak-balik si tahunya biar matangnya merata. Dan ini goreng tahunya aku agak garing ya teman-teman, soalnya aku lebih suka dan seneng banget kalau misalkan tahu digoreng garing kayak gini loh. Jadi ada kesan krenyesnya gitu. Oke, tahunya udah mateng ya. Aku lanjut goreng si tempenya. Goreng si tempenya sampai mateng. Oh iya teman-teman, buat air si supnya ini aku pakai kurang lebih 1,5 liter buat rebus sayur sopnya, ditambah sama tadi kuah kaldu dari tetelan ya teman-teman, kurang lebih 300 milian. Jadi total semua 1.800 mili ya kalau nggak salah. Oke. Di sini juga aku masukin nih daun seledri sama tomatnya, aku masukin terakhir. Oke, supaya warna dari tomatnya ini seger gitu ya teman-teman, nggak yang pucet. Nah, ini penampakan sayur sop aku dan tempe gorengnya. Oke, ini enak banget loh teman-teman, wanginya Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, ini enak banget wanginya. Selain wanginya, ini enak banget rasanya juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tadi lupa bilangin, buat si garamnya aku pakai 1 sendok teh garam, soalnya nanti juga bakalan asin ya dari kuah kaldu tetelannya. Soalnya tadi aku pas rebus pakai garam ya, kalau nggak salah aku pakai 1 sendok teh garam. Jadi totalnya 2 sendok teh kan kalau misalkan kita disatuin sama si kaldu tetelannya gitu. Jadi jangan banyak-banyak garamnya, nanti keasinan. Tapi buat garam, gula, penyedapnya gitu ya, itu boleh ditambahin, boleh dikurangin, soalnya selera orang berbeda-beda. Kadang masaknya mau lebih manis, kadang masaknya juga mau lebih asin. Iya, tergantung selera orang masing-masing, oke?
Nah ini dia si tempenya juga udah mateng, sayur supnya juga udah mantep, udah enak. Aku matiin aja ya sayur supnya. Kemudian di sini aku mau tambahin goreng bawang biar lebih wangi, biar lebih endul. Ini pakai si goreng bawangnya ya. Oke, di sini aku udah selesai aja nih ya teman-teman masaknya. Aku mau siapin dulu sayur sup buat makan anak-anak. Ini sayur sup enak banget teman-teman. Anak-anak pasti suka dan bakalan doyan. Oke, tapi sebelum ngasih makan anak-anak, di sini aku mau lanjut beberes dulu ya. Bekas aku tadi potong-potongin si sayurannya ya teman-teman. Biasa kalau habis masak itu si dapur jadi kayak kapal pecah. Dan aku tuh orangnya nggak betah yang misalkan berantakan gitu ya. Kalau misalkan ada bekas makanan atau bekas sayuran kayak gini tuh aku nggak betah banget. Jadi di sini aku mau lanjut sapu-sapu dan beberes tipis aja. Dan sambil beberes di sini aku mau nanya nih, kalian lagi pada ngapain saat nonton video aku sambil ngapain aja? Udah pada makan belum? Udah pada istirahat? Kalau belum, yuk aku temenin soalnya aku juga masih banyak kerjaan ya teman-teman. Udah masak tapi belum beberes. Udah beberes tapi harus ngasih makan anak-anak. Ya begitulah rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga yang gak ada habisnya. Tapi kita jalanin aja, nikmatin aja. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita buat bekal kita pulang. Ya. Oke, aku lanjut cuci piring ya teman-teman setelah tadi aku sesapu di dapur. Oke, seperti biasa kalau udah masak itu cuciannya jadi tambah banyak gini ya teman-teman. Apalagi setelah aku ngonten kayak gini, cucian piringnya itu jadi double gitu ya teman-teman. Dan waktu pun jadi lama. Yang tadinya masak cuman setengah jam, kalau dibikin video kayak gini tuh jadi 2 atau 3 jaman gitu ya. Oke, itulah. Ya itulah dunia perkontenan ya teman-teman, jadi double-double gitu. Tapi aku nikmatin jalanin soalnya ini udahlah keputusan aku. Jadi aku mau nikmatin dan jalanin aja prosesnya tanpa harus protes dan mengeluh. Oke, next di sini aku lagi lap-lap bekas masak tadi ya teman-teman, soalnya suka banyak minyak yang ciprat sana ciprat sini. Kalau misalkan nggak langsung dibersihin, nanti minyaknya jadi nempel banget dan susah buat dibersihinnya. Jadi kalau aku udah masak nih teman-teman ya, aku selalu ya langsung aja dibersihin bekas minyak-minyaknya gitu. Soalnya nanti bakalan nempel banget kalau misalkan kita nggak dibersihin langsung gitu, kotoran bekas masakan gitu. Dan nanti susah buat dibersihinnya ya. Oke teman-teman, jangan salpok sama kolong ini nih, wastafel sama kolong kompornya. Apa ya kolong tuh, aku juga nggak tahu kalau misalkan bahasa Indonesianya apa ya. Ya pokoknya itulah. Aku biarin nggak pakai gorden, soalnya aku tuh orangnya pelupa ya teman-teman. Aku dulu kan sering, bukan dulu, aku juga masih sering pindah-pindah rumah. Nah si gordennya itu ketinggalan di kontrakan yang dulu dan aku males buat ambilnya lagi. Jadi di sini aku biarin aja kosong melompong kayak gini nih si bawah kompor sama wastafelnya. Jadi kalian jangan salpok ya. Nah buat si ember yang besar tadi juga itu bekas cat yang punya rumah. Kalau misalkan aku buang, aku bingung gitu kan. Itu kan milik orang. Kalau misalkan aku buang takut marah juga. Ya udah jadi aku biarin aja. Oke, di sini juga aku lanjut nih ngasih makan anak-anak. Coba kalian lihat, mereka doyan banget kan. Apalagi si bocil, makanya ini lahap banget sama sayur sop tetelan aku. Selamat mencoba. Oke, videonya cukup sampai di sini. Soalnya ini udah di akhir video. Terima kasih yang udah nonton. Bantu subscribe, like, share-nya ya teman-teman. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.